Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Di podcast ini kita akan membahas terkait hal-hal yang inspiratif dan tentunya bersama tokoh-tokoh yang inspiratif. Bersama saya Upi Maria yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah sahabat perempuan dan anak, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan juga istimewa. Ada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah, apa kabar Ibu? Baik, Mbak Upi. Ya. Ini datang bawa tamu istimewa, ya. Wah, senyumnya luar biasa deh, menunjukkan bahwa semangatnya luar biasa. Siapa Betul. namanya sih Mbak Upi? Kenalin dulu dong sama teman-teman Sapa. Nah, Bu Menteri udah nggak sabar nih Iya. untuk memperkenalkan. Nah, silakan mungkin bisa diperkenalkan tamu istimewa yang Bu Menteri udah, aduh tolong dong ini diundang gitu. Sahabat Sapa, hari ini saya mengajak tamu istimewa karena memang istimewa untuk saya. Mungkin juga untuk sahabat-sahabat Sapa yang ada dimanapun. Mas Ali Haidar ini adalah anak istimewa yang membutuhkan alat bantu untuk bisa mendengar apa yang dibicarakan atau apa yang akan disampaikan oleh orang lain kepada dirinya. Dan dia tidak berputus asa, bahkan meraih prestasi yang luar biasa. Jadi Mbak Upi, kita nih mau belajar dari semangatnya Mas Ali Haidar dengan keistimewaan yang dimiliki, sekarang mempunyai prestasi yang luar biasa. Nah, sekarang Mbak Upi mau nanya apa? Saya persilahkan. Sebelum kita tanya-tanya, boleh memperkenalkan diri? Silahkan Mas Ali Haidar untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo sahabat perempuan dan anak. Perkenalkan, nama saya Ali Haidar. Saat ini usia 24 tahun. Saya lulusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Saya ada pengguna cochlear implant di telinga kanan saya karena pada saat usia 8 bulan saya divonis oleh dokter mengalami gangguan pendengaran berat di kedua telinga saya. Kemudian pada tahun 2005, pada usia 8 bulan, orang tua saya memutuskan untuk memakaikan saya alat bantu dengar. Jadian kalau misalnya ibu, kakak, kalau melihat ada orang tua pakai alat bantu dengar yang kecil, itu saya pakai sampai usia 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun, orang tua saya memutuskan untuk operasi cochlear implant. Ya seperti ini. Oh, Oke. Nah, itu rumah siputnya diganti di dalam. Jadi itu sifatnya permanen. Jadi itu adalah cochlear implant di usia 4 tahun. Karena pada saat itu saya operasi di Singapura karena pada saat itu di Indonesia belum ada tahun 2005. Untuk sekarang sebenarnya sudah ada, sudah banyak tempat bisa operasi gitu. Mas Ali Haidar menyampaikan 8 bulan kan belum ngerti apa-apa ya, Iya, Mas belum Ali apa-apa. ya. Mungkin dari orang tua ketika gitu kan, Betul. kok nggak ada respon, itu mungkin ya Betul. yang menjadi tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau Mas Ali ini menyadari kenapa sih harus ada alat gitu ya, Iya. itu pada saat kapan ya Mas Ali? Maksudnya kok yang lainnya nggak pakai ya, kenapa saya harus pakai gitu? Itu Iya. usia anak-anak kan belum terlalu ngeh ya dengan alat itu ya. Tapi biasanya anak kan kritis ya. Oh gitu Iya, ya. anak kritis Berarti ya. kritis sejak bayi ini nampaknya Gitu ini. juga. Gimana Mas? Jadi saya menyadari itu pada saat anak-anak memang iya. Tetapi saya tidak ada masalah karena secara komunikasi sama anak-anak saya tidak ada masalah. Karena saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak seusianya. Jadi saya tidak merasa berbeda dengan anak-anak lain karena saya bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa hambatan gitu. Adapun terkait 8 bulan kok bisa baru ketahuan karena pada saat itu orang tua saya cerita, pada saat itu saya sedang liburan sama keluarga mama saya. Itu saya tidur malam tahun baru. Nah, saya tidur dengan sepupu saya. Sepupu. Ada kembang api, ada petasan kan suaranya kencang itu. Der. Nah, sepupu saya itu bangun tidur. Nah, saya tidur terlelap kan tidak dengar ya. Kemudian besoknya nenek saya bilang ke ayah saya, aduh nak, anakmu anteng gitu ya, bahasa Jawa ya, anteng. Yang lainnya pada bangun tidur, pada nangis-nangis, anakmu diem aja.
Nah dari situ orang tua saya menyadari, ada nggak beres ini. Akhirnya baru dicek pendengaran. Memang betul ada masalah gangguan pendengaran di kedua telinga. Gitu. Oke, jadi orang tua juga baru menyadari ketika di suasana yang sama, tetapi Mas Ali Haidar responnya berbeda. Betul, gitu itu ya. puncaknya sudah harus segera cek pendengaran gitu, karena kembang api kan keras suaranya ya. Iya. Masa anaknya nggak bangun-bangun gitu. Nah, kita kan udah mendengar bagaimana orang tua Mas Haidar menyadari tentang keistimewaan yang Mas Haidar dapatkan. Itu pada waktu Mas Haidar masih kecil ya, masih balita mungkin ya. Nah, Mas Haidar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal itu, teman-teman perempuan dan anak, Mas Ali Haidar ini juga meskipun dalam keterbatasannya mungkin Mas Haidar ini merupakan seorang hafiz. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Kita kayaknya ngafal ya juz amma ya, maksudnya surat-surat pertama masih oke, Mas Ali Haidar. Tapi kalau udah ayat-ayat surat-surat yang itu kayaknya gitu ya. Mohon maaf dulu. Sepertinya ini juga Iya. menjadi pengingat untuk kita semua, Khususnya Mbak Upi loh. khususnya saya sih Bu, saya menyadari itu. Nah, Mas Ali Haidar, ngobrol-ngobrol soal perjalanan Mas Ali Haidar dengan keterbatasannya bisa menjadi seorang hafiz. Dulunya gimana sih Mas Ali Haidar? Apakah sekolahnya di pesantren atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Baik. Pada perjalanan saya, tentunya saya perlu garis bawahi pada saat usia 2 tahun setelah impan itu ada yang namanya terapi bicara. Terapi bicara. Karena pada setelah operasi impan koklea itu 2 tahun setelahnya ada periode emas. Jadi untuk mengejar ketertinggalan, kalau saya kan operasi pada usia 4 tahun, otomatis orang tua saya harus mengejar ketertinggalan 4 tahun yang sebelumnya. Beda lagi kalau kasusnya anak bayi di operasi, itu malah lebih gampang. Karena gitu. berjalan seperti anak bayi, kemudian komunikasi seperti alami. Kalau saya kan dengan pendengaran alami secara tidak alamiah. Jadi dipastikan setelah 2 tahun itu memang saya alhamdulillah dinobatkan lancar berbicara, bisa berkomunikasi dengan anak-anak seusianya. Maka dari itu saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman seusianya dan teman-teman juga menerima saya. Nah, pada perjalanan setelah SD saya memutuskan untuk masuk pondok. Karena ada keinginan lulus SD. lulus SD. Oke. Karena saya ada pingin masuk pondok di SMP Darul Quran di Ungaran, pesantren Satu Mansur dulu. Ya. Selama 3 tahun di sana, alhamdulillah pada perjalanan saya menghafal 8 juz. Oh, Masya Allah. SMP. oke. Memang ada kesulitan di awal. Kalau saya alami kesulitannya adalah ya normal seperti anak-anak seusia saya, karena hambatan saya dalam berkomunikasi itu sudah selesai. Karena saya bisa berkomunikasi dengan ibu misalnya, dengan kakak-kakak, kan alhamdulillah nggak ada hambatan ya Bu, bisa lancar. Kemudian setelah lulus dari SMP Darul Quran, setelah hafal 8 juz, saya memutuskan untuk lanjut lagi karena emang nih udah 8 juz masa nggak tak lanjutin. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di pesantren Mahat Tahfidzul Quran Surkati di Salatiga, Jawa Tengah. Oh iya tahu. Dari situ programnya 4 tahun. Jadi tahun pertama itu takhosus. Takhosus itu bahasanya kelas 0. Masih pembelajaran kayak tajwid macam-macam iya, gitu ya. tajwid, bahasa Oke. Arab dan segala macam. Kemudian tahun kedua masuk kelas 1 IPA. Tahun ketiga kelas 2 IPA, tahun keempat kelas 3 IPA. Pada perjalanan itu alhamdulillah saya bisa menghafal 30 juz. Masya Allah. Memang diwajibkan hafal 30 juz. Memang diwajibkan ya, Diwajibkan. salah satu motivasinya. Ya kalau nggak hafal nggak dapat raport sekolah. Masya Gitu memang Allah. wajib ya di situ Wajib, ya. harus gimana caranya harus hafal 30 juz dan bisa ujian akhir 18 juz tanpa melihat Al-Quran. Untuk mendapat syarat
rapat sekolah. Oke. Tapi nggak ada kendala, maksudnya dari dengar juga lancar banget ya, sehingga Lancar. menghafalnya juga. Ngopi, tau nggak? Saya ngeliat dari samping tadi hidungnya mancung banget. Ya Allah, mancungnya. Kayak perosotan ya, Bu, ya. Kalau sebelah kiri ini Persia, sebelah kanan saya ini Arab-Arab yang hidungnya British gitu. Ya, Jadi kalau di kucing saya tengah-tengah. mahal. Jadi pesek enggak, mancung juga enggak lah, aman lah posisi saya saat ini gitu ya. Oke, Mas Ali, berarti Mas Ali dari kecil memang tidak mengalami kendala apa-apa ya, karena memang sudah dibantu dengan menjalani operasi itu. Betul. Tapi apakah teman-teman itu juga dari awal nggak ada masalah dengan Mas Ali dari komunikasi dan lain sebagainya itu ya, Mbak Upi mungkin ya, karena kan lingkungan Lingkungan, iya. Betul. Memang kalau masalah perbedaan sejak kecil sampai SD tidak ada masalah, karena saya anaknya ekstrovert, bisa bergaul sama semua anak, bisa main-main bareng dengan anak-anak. Nah, pada saat masuk SMP memang saya mengalami pembulian. Karena apa? Saya melihat ini pesantren anak-anak dari seluruh Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu datang ke pesantren, bersatu di pesantren saya dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka memang ada beberapa yang membuli saya di tahun awal. Karena apa? Karena saya melihat mereka ini tidak paham apa yang saya pakai. Karena itu suatu hal yang baru bagi mereka, yang baru. Apa ini maksudnya? Apa yang dipakai? Apa gunanya? Mereka tidak paham. Mereka melihat itu sebagai suatu hal yang berbeda dari saya. Mereka membuli. Memang iya mereka membuli, tapi setelah diberi pemahaman, pengertian bahwa kalau saya memakai alat bantu dengar, alat implan koklea, itu adalah fungsi untuk mendengar dan bisa berkomunikasi dengan anak-anak seusianya. Kemudian tahun kedua mereka bisa menerima saya, karena mereka merasa saya tidak ada masalah dengan masalah komunikasi. Tahun ketiga sudah berteman seperti biasa. Itu situ aja sebenarnya untuk masalah perbedaan. SMA sudah biasa saja. Nggak ada kendala tertentu ya kalau sudah SMA, karena mungkin sudah sama-sama dewasa gitu kali ya lingkungannya. Tapi itu mengganggu proses belajar nggak, Mas, ketika lingkungan bullying kayak gitu? Apakah menjadikan Mas Haidar mungkin down, atau seperti apa Mas Haidar menanggapi? Oh iya, memang kalau dibully ya pasti galau dong, masa senyum-senyum. Bahaya itu berarti. Ya memang galau di tahun awal, tapi alhamdulillah setelah diberi pengertian sama guru dan orang tua sekitar, mereka paham apa yang saya pakai dan kegunaannya seperti apa. Berarti ada peran orang dewasa ya, ada orang tua, ada guru gitu ya. Ibu Menteri, gimana tanggapan Ibu terkait? Iya, artinya bahwa ini harus ada pemahaman bersama dari seluruh masyarakat kita, bahwa ketika ada seseorang yang mengalami keistimewaan, mendapatkan keistimewaan yang sebetulnya dia tidak kehendaki, tapi itu adalah keistimewaan dari Allah, maka ini harus ada pemahaman bersama bahwa masyarakat juga harus memberikan support, memberikan pemahaman kepada yang lainnya untuk solidaritas dibangun bersama, ada empati. Biasanya saya kalau melihat seperti itu selalu saya bayangkan, kalau itu terjadi pada keluarga kita kan juga ingin memberikan yang terbaik. Betul. Kalau ini terbangun, mungkin teman-teman yang mempunyai keistimewaan seperti ini tidak akan pernah merasakan ada perbedaan. Ini memang harus dibangun bersama, dan ini memang harus dimulai dari kita yang memulai lingkungan terdekat kita, baru kita bisa sosialisasi kepada yang lainnya. Ini penting sekali nih dari Mas Ali. Betul nggak gitu Mas Ali ya? Betul, memang kalau boleh saya katakan 90% anak yang berkebutuhan khusus pasti mengalami hal pembulian itu, dan kemungkinan besar terjadi di lingkungan masyarakat umum ya. Saya nggak bahas masyarakat. Kalau mungkin tinggal di panti yang berkebutuhan khusus itu namanya Disabilitas? ya, panti disabilitas itu ada ya. Itu memang lingkungan sekolah berkebutuhan khusus, maaf. Oh iya. Ya, itu memang lingkungannya luar biasa ya. Sama-sama mengalami kondisi yang bersama. Tetapi kalau saya dari awal, dari kecil
tinggal dan sekolah di lingkungan umum, sekolah umum yang mana teman-teman saya adalah anak-anak normal, dan itu kemungkinan untuk masalah pembulian itu pasti terjadi 90%. Ini adalah masalahnya, bagaimana cara saya menghadapi anak-anak tersebut. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Ketika mengalami itu, responnya pasti beda-beda ya. Betul. Tapi bagaimana Mas Ali Haidar akhirnya bisa meyakinkan teman-temannya, saya ini nggak berbeda loh, saya tetap bisa seperti teman-teman juga. Apa yang dilakukan sama Mas Ali? Ya, memang saya dari kecil memang pede anaknya, karena Tuh kan kelebihan yang Allah berikan dengan keistimewaan itu, keistimewaannya PD-nya luar biasa. Jadi Pede. sebetulnya nggak jadi masalah ya jadinya. Nggak masalah, ya. memang. Oke. jadi PD ini turun temurun dari orang tua saya. Jadi pada saat orang tua saya mempunyai anak seperti saya, dari awal tidak pernah anaknya disembunyikan di rumah. Karena pada tahun 2001, 2002 itu teknologi tidak seperti sekarang, Ibu. Mungkin tidak ada gadget, tidak ada Google, tidak ada informasi seperti sekarang ya. Jadi orang tua begitu tahu anaknya mengalami gangguan pendengaran, orang tua saya selalu membawa saya kemana-mana pun orang tua saya pergi, ke acara pernikahan, ke acara apa, saya selalu dibawa, ditunjukkan kalau saya punya anak seperti ini. Dan itu kepercayaan diri dari orang tua kan. Nah, saya mulai dari situ, orang tua itu tidak pernah malu kalau punya saya. Jadi saya buat apa malu? Kalau orang tua saya tidak malu, kenapa saya harus malu? Karena saya meyakini kalau kepercayaan diri anak itu selaras dengan kepercayaan diri orang tua. Begitu. Betul juga ya, saya juga jadi belajar nih. Mbak Upi. Betul. Penting banget itu. Betul. Nah, Mas Haidar, bicara selama Mas Haidar proses belajar begitu kan menggunakan alat bantu dengar dan juga implan koklea ya Implan namanya. koklea, betul. Nah, itu seberapa besar sih pengaruhnya dalam membantu proses belajar? Oh iya. Terutama hafalan misalkan. Ya, baik. Jadi saya memakai alat bantu dengar ini sampai usia 4 tahun. Setelah itu memutuskan untuk operasi implan koklea. Sebenarnya saya bisa memakai alat bantu dengar di sebelah kiri karena saya tidak operasi sebelah kiri. Jadi saya operasi sebelah kanan. Jadi selama ini saya mendengar hanya dengan telinga kanan. Jadi yang kiri nggak dengar. Gitu. Adapun apa rasanya berbeda? Ya saya tidak tahu karena saya sudah terbiasa dari dulu. Iya, dari awal ya. Dari telinga kanan. Jadi saya tidak ada masalah. Mungkin yang merasa perbedaan mungkin dari teman-teman atau dari ibu, dari kakak, apakah ada masalah dengan saya ketika berkomunikasi dengan saya? Tidak, tentunya tidak. Nah dari situ, kalau ditanya perbedaan, emang ada perbedaan. ABD itu pernah saya pakai ketika saya sudah operasi. Saya iseng lepas alat implan koklea ini, saya taruh, kemudian saya pasang ABD sebelah kiri. Memang ABD ini meningkatkan volume suara, iya. Tetapi ada beberapa konsonan kata yang hilang. Semisal Haidar mau minum susu, itu saya kedengarannya adalah IA, AU, IUM, UU, ABD. Makanya kenapa kalau kita lihat, maaf, mungkin teman-teman yang senasib seperti saya yang belum memakai implan koklea masih menggunakan ABD, itu pelet, ngomongnya pelet. Cadel, mungkin tidak terdengar jelas. Memang saya tidak menyalahkan, memang ya seperti itu terdengarnya. Beda lagi kalau dengan implan koklea. Saya pakai implan koklea, jelas itu ya? jelas. Makanya kenapa saya mendapatkan input yang seperti itu dan mendapatkan output seperti itu. Karena memang dari awal Haidar mau minum susu, saya dengarnya Haidar mau minum susu, dan itu jelas. Sehingga output yang saya keluarkan ya sesuai dengan apa yang saya dengar. Gitu. Nah, Mas Ali Haidar nih, Mbak Upi. Iya, Ibu. Informasinya banyak mendapatkan penghargaan. Iya. Nah, proses untuk mendapatkan penghargaan apa sih yang memotivasi Mas Ali ya sehingga prestasinya juga menurut saya luar biasa tuh, Mas Ali.
Baik, terkait penghargaan ya. Jadi pada tahun 2019, alhamdulillah saya diundang oleh Kementerian Kesehatan di acara internasional DEP, acara internasional di Bali. Saya menjadi salah satu role model dari 10 orang, yang salah satunya itu kemarin pada pemerintahan Jokowi itu jadi staf khusus Bangki ya. Bangki, betul, staf khusus presiden. Saya terpilih menjadi salah satu role model di acara Bali tahun 2019. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2020 saya mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai anak tunarungu pertama penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi dari Pak Jaya Suprana ya memberikan penghargaan kepada saya. Alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan tersebut. Gimana rasanya Mas Haidar dapat penghargaan yang luar biasa ya, rekor muri, Masya Allah. Rekor muri lagi ya. Saya juga gak nyangka sebenarnya ya, karena saya merasa apa yang saya lakukan dan saya jalani adalah ya seperti anak-anak normal lainnya. Jadi saya merasa tidak ada beban. Jadi saya jalani apa adanya. Kemudian alhamdulillah penghargaan itu datang sendiri kepada saya. Alhamdulillah. Tidak ada maksud untuk mendapatkan penghargaan. Betul, ya, tetapi justru dapat buahnya ya, dari hasil upaya yang sudah saya dilakukan. Baru tahu, saya ini ada anak pertama yang menghafal Quran. Baru tahu dari situ. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, artinya lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak bisa tumbuh kembang dengan baik dengan segala keistimewaannya. Kita belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ali Haidar, peran keluarga yang tidak menyembunyikan kondisi si anak itu secara tidak langsung memberikan semangat dan energi positif kepada anak gitu ya. Berbeda dengan yang orang tua menyembunyikan, itu kan juga anak bertanya-tanya, kenapa saya harus disembunyikan? Itu justru yang pengaruh negatifnya yang muncul. Tetapi ketika seorang orang tua memperlihatkan bahwa kondisi anaknya seperti ini dan dia menyemangati, itu mengakar dalam tubuh si anak semangat yang luar biasa. Ini menurut saya pelajaran penting yang maknanya dalam sekali ya. Bagaimana pendidikan pola asuh dalam keluarga itu berpengaruh terhadap pengembangan potensi seorang anak. Betul sekali Bu Menteri, sebetulnya terasa sekali dari awal kita ketemu Mas Haidar, vibes-nya udah positif banget. Dari tadi saya ekstrovert gitu. Saya semangatnya terasa sekali. Nah, Mas Haidar ini kami mendengar sering sekali mengatakan bahwa Mas Haidar ingin anak disabilitas mendapatkan tempat yang sejajar di masyarakat. Nah, menurut Mas Haidar, apa sih yang masyarakat harus perbaiki agar hal ini bisa terwujud gitu? Seperti apa ekspektasi mungkin teman-teman istimewa lainnya seperti Mas Haidar, bagaimana ingin diterima di masyarakat ataupun dipandang ataupun diperlakukan seperti apa Mas Haidar? Baik, untuk bisa mendapatkan tempat yang sejajar dari masyarakat. Kalau pemikiran negatif itu pasti selalu ada kok di masyarakat, pasti ada. Semua pasti bertanya-tanya, kenapa ya anak seperti itu, kok bisa seperti itu, kok bisa pakai alat seperti itu, kenapa kok bisa lahir seperti itu. Itu kita tidak bisa menghilangkan pemikiran seperti itu. Yang kita harus tanamkan adalah pemahaman masyarakat, gimana sih cara nge-treat anak-anak yang disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan tempat yang sejajar. Seperti halnya misalnya masalah pekerjaan, mungkin bisa diberikan kuota untuk anak-anak disabilitas untuk mendapatkan loker pekerjaan. Itu sudah ada kan sekarang ya, sudah marak. Dulu mungkin tidak ada kuota untuk orang-orang khusus yang untuk disabilitas ya. Mungkin sekarang sudah terbuka ya. Sekarang ada sekian persen begitu setiap ada pembukaan lapangan kerja, lowongan kerja, CPNS juga ada Bu. Di kita ada ya, ada ya, kuota disabilitas juga. Oke. Nah, Mas Ali Haidar, apa yang menyemangati Mas Ali Haidar menjalani
kehidupan ini ya normal-normal saja gitu ya, sehingga sebetulnya apa yang dilakukan sama Mas Ali Haidar ini menginspirasi anak-anak yang lainnya gitu. Apa sih yang menyemangati di situ? Sebenarnya yang menyemangati saya itu, saya selalu menanamkan pada diri saya sendiri. Alhamdulillah, memang tidak bisa dipungkiri saya hanya cuma tidak bisa mendengar. Saya terakhir tunarungu karena kena virus rubella. Jadi mama saya kena virus rubella pada saat hamil saya, dan itu masalah tidak bisa mendengar adalah sebuah efek kecil dari virus tersebut. Efeknya kalau kena rubella itu bisa bermacam-macam, bisa mungkin cacat fisik, bisa jantung bocor, bisa tidak dengar. Saya pernah melihat di rumah sakit anak yang kena rubella, kena efek rubella, itu jantungnya bocor, tidak bisa dengar. Itu ayah saya langsung merasa kurang bersyukur kalau anak saya cuma hanya tidak bisa mendengar saja, dan itu bahasanya bisa diobati kok pakai implan koklear atau pakai alat bantu dengar. Itu. Tarik pertanyaan tadi bagaimana kalau saya lupa? Gak apa-apa, nyantai aja. Jadi gini Mas Ali, saya anak 4 semuanya kena rubella. Tapi ketahuannya ketika saya hamil, itu dites ketahuan. Jadi saya ini susah minum obat. Obatnya itu ada yang pakai jam, pakai hari. Jadi selama 9 bulan, saya ingat obat saya ada 9 jenis gitu ya, yang setiap hari diminum. Ada yang harinya hari ini dan hari ini, jamnya nggak boleh lewat gitu. Dan itu memang kalau kita lepas sedikit, memang dampaknya bermacam-macam gitu ya. Jadi anak 4 saya semuanya begitu, rubella, sama satu lagi saya lupa apa nama virusnya gitu. Pada saat hamil? Pada saat hamil. Jadi ini untuk semuanya, makanan itu memang harus bersih. Jadi waktu saya baru nikah, kita kan anak kos ya waktu itu. Jadi berangkat ke kampus, saya S2 di UI. Jadi kan kalau makan itu yang suka, deket aja yang deket gitu ya. Saya pikir itu dari hewan, dari burung katanya. Tapi ternyata tidak. Ketika makanan, sayur-sayuran, lalap-lalapan yang tidak dicuci dengan bersih, itu juga punya efek yang luar biasa. Jadi buat semuanya, kebersihan itu memang penting. Ya namanya mahasiswa ya, kita kan nggak tahu ya. Makanan enak di situ rame, oh berarti enak. Nah ini buat yang lainnya. Jadi kalau kita cari makan, cari yang bersih gitu ya, yang sehat, karena itu dampaknya bukan saat kita waktu itu, tetapi ketika kita sudah melangkah ke tahap yang berikutnya itu baru bisa dideteksi. Jadi ini kesempatan baik untuk kita memberikan informasi bahwa apapun yang kita konsumsi ada baiknya lebih terjaga kesehatannya. Tetapi faktornya bukan hanya itu saja, banyak hal tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Ada yang makanan yang sama tapi nggak berpengaruh gitu. Itu memang tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Tapi dari semua yang disampaikan oleh Mas Ali Haidar, kita bisa mengambil hikmah yang sangat mendalam. Bagaimana peran orang tua itu sangat fundamental dalam tumbuh kembang anak, sehingga muncul rasa percaya diri, muncul semangat yang luar biasa, dan bahkan bukan hanya untuk diri sendiri, bagaimana ini bisa menginspirasi dan menyemangati anak-anak lain yang memiliki keistimewaan yang mungkin lebih dari Mas Ali Haidar. Gitu ya Mas Ali ya. Jadi ini semangat yang luar biasa. Mungkin Mas Ali bisa menyemangati teman-teman yang memiliki keistimewaan, mungkin berbeda keistimewaannya, tapi semangatnya harus ditularkan kepada yang lain. Baik. Untuk teman-teman yang istimewa seperti saya dan teman-teman lainnya, percayalah, dari kekurangan tersebut itu pasti punya kelebihan masing-masing, pasti punya impian dan kelebihan masing-masing. Contoh misalnya, alhamdulillah saya memiliki masalah dengan gangguan pendengaran. Saya tidak pernah bermimpi, orang tua saya bahkan tidak
pernah bermimpi untuk saya menjadi penghafal Al-Quran. Karena dulu tahun 2000 ketika tahu saya mengalami gangguan pendengaran pada saat tahun 2000-an yang mana teknologi dan informasi belum seperti sekarang, impian orang tua saya adalah satu, gimana caranya anak saya bisa saya suruh ke Indomaret. Dulu nggak ada Indomaret ya, dulu toko kelontong ya. Saya suruh beli barang ini dan pulang sesuai dengan saya pesankan. Itu dulu pemikiran orang tua saya. Karena memang dulu belum ada contoh yang seperti saya dulu. Itu. Iya Mas Ali, tadi menarik banget Mbak Upi bahwa keinginannya sederhana seperti dari orang tuanya ya. Betul Ibu. Pokoknya kalau Mas Ali Haidar nih disuruh misalkan ngambil piring, bener nggak piring yang dibawa gitu ya? Atau disuruh ke toko kelontong, bener nggak yang dibeli sama dengan yang itu? Terus gimana tuh tadi kelanjutannya Mas Ali? Ya, jadi memang orang tua saya dulu punya impian seperti itu. Sederhana sekali sebenarnya. Karena memang pada saat tahun 2001, 2002, 2003 memang belum ada contoh seperti anak seperti saya yang dianggap berhasil. Jadi bersyukur mungkin orang tua yang memiliki, khususnya anak yang memiliki gangguan pendengaran sudah banyak kok, sudah bisa operasi di Indonesia, bisa terapi di Indonesia, tidak perlu ke Singapura, tidak perlu ke Australia. Dan sudah banyak contoh-contoh mungkin seperti saya, alhamdulillah, seperti teman-teman saya yang bisa dianggap berhasil oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan adanya contoh ini, itu biasanya menjadi pemicu orang tua yang memiliki gangguan pendengaran. Itu bisa kok anak saya seperti ini loh, bisa kok anak saya nanti mungkin menjadi penghafal Quran. Mungkin bisa kok anak saya bisa berkomunikasi dengan anak seusianya. Jadi kembali lagi untuk anak-anak istimewa, percayalah di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan masing-masing. Nggak ada ceritanya anak yang memiliki kekurangan itu nggak punya kelebihan, pasti ada. Entah dari dunia seni, entah dari seperti kemarin ya, acara kemarin. Iya, betul. Anak-anak istimewa ada yang bisa nyanyi, suaranya bagus. Betul. Ada yang bisa main piano, peragaan busana. Iya, betul. Ada yang bisa fashion show. Itu sebenarnya itu kelebihan. Saya tidak bisa di bidang fashion show, saya tidak bisa di bidang seni, tapi saya alhamdulillah memiliki kelebihan untuk menghafal Al-Quran. Jadi poinnya adalah setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Judulnya keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kekurangan tapi juga ada kelebihannya. Betul. Kadang kita hanya mengukur kekurangan kita, tidak melihat kelebihan yang kita miliki. Ini penting sekali. Betul. Bahwa tidak mungkin Allah menciptakan hanya kekurangan saja. Ada kelebihan yang mungkin masih tersembunyi, belum terkuak secara lebar. Nah, saat ini pesan pentingnya adalah bahwa setiap manusia adalah berharga, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang dengan kelebihan yang kita miliki. Betul. Juga karena faktor sekitar biasanya bisa mengeluarkan potensi kelebihan dari diri kita masing-masing. Betul. Terima kasih banyak Mas Haidar dan juga Ibu Menteri. Tapi sebelum kita wrap, karena durasi sudah mepet, tadi kita sudah mendengar juga pesan dari Mas Haidar untuk teman-teman disabilitas lainnya dan juga untuk orang tua yang mungkin mengalami kondisi yang sama, yang memiliki anak dengan kondisi yang sama begitu. Nanti juga kami minta pendapat Ibu untuk wrap juga. Mungkin ada pesan dari Mas Haidar untuk teman-teman atau untuk orang tua? Saya ada pesan banyak ini, saya singkat aja pesannya. Iya, boleh singkat aja. Kembali lagi untuk orang tua yang memiliki anak-anak istimewa seperti saya, jangan pernah malu. Karena saya sudah jelaskan tadi, kepercayaan diri anak itu selaras dengan kepercayaan diri orang tua. Percayalah, ketika memiliki anak yang memiliki kekurangan, itu pasti punya kelebihan, entah dari dunia seni, entah dari dunia mungkin menggambar atau dan lain-lainnya. Mungkin tugas orang tua adalah memaksimalkan potensi dari anak tersebut. Carilah kelebihan anak itu dan kesukaan anak dari itu. Mungkin bisa dikembangkan menjadi potensi yang bagus.
Kemudian yang kedua adalah untuk pemerintahan Indonesia khususnya kami atau saya berharap mungkin ini untuk anak-anak istimewa itu mendapatkan tempat yang lebih baik, yang bisa sejajar di mata masyarakat, dan mungkin anak-anak istimewa yang seusia dengan saya itu bisa mendapatkan mungkin tempat yang terbaik dalam masalah pekerjaan, dalam transportasi umum, dan hal-hal yang lain. Mungkin untuk masalah gangguan pendengaran bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah, karena memang yang saya ketahui adalah alat impan koklear ini sampai saat ini adalah kendala di biaya. Ya, mungkin saya mohon perhatian dari pemerintahan untuk bisa memberikan istilahnya subsidi atau apresiasi atau fokus lebih kepada anak-anak istimewa ini. Jadi yaitu mungkin saya harapkan adalah keterlibatan pemerintahan terhadap anak-anak istimewa tersebut. Untuk lebih diperhatikan mungkin begitu ya Mas Haidar ya. Nah, mungkin satu lagi pesan dari Ibu Menteri untuk sahabat perempuan dan anak sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Ibu. Iya. Untuk sahabat perempuan dan anak dimanapun berada, pesan menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ali Haidar. Yang pertama bahwa Mas Ali Haidar ini adalah termasuk yang dipilih oleh Allah ya untuk diberikan kelebihan yang ini bisa menginspirasi untuk orang banyak. Jadi kelebihan yang dimiliki ini bisa di-create gitu ya, sehingga memberikan semangat untuk yang lainnya. Kemudian yang tadi sebagai pihak pemerintah tentunya kami akan berupaya semaksimal mungkin solusi-solusi yang bisa kami lakukan agar anak-anak yang dengan keistimewaan tertentu ini mendapatkan hak-haknya untuk bisa dipenuhi dan juga terlindungi. Ini akan menjadi kolaborasi kita bersama bagaimana bisa mewujudkan kesempatan untuk semua anak-anak Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Menteri dan juga Mas Haidar. Terima kasih banyak. Teman-teman, sahabat perempuan dan anak, tentunya keterbatasan tidak membatasi kita untuk terus berkarya dan juga bergerak seperti Mas Haidar dan juga episode sebelumnya Mas Bayu. Nah, sahabat perempuan dan anak, sekali lagi kita tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan, jangan ragu jika kalian melihat, mendengar dan juga mengalami kekerasan, jangan takut untuk melaporkan. Salah satunya bisa melalui call center Sapa 129 atau melalui WhatsApp di 0811 129 129 Dare to Speak Up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode Sapa Podcast kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri. Terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di podcast Sapa berikutnya. Terima kasih. Dadah.